Ya, silakan. Siap, dokter. Mohon izin, dokter, izin mempresentasikan jurnal reading saya eh, mengenai the comparison of self-gripping mesh and conventional mesh in laparoscopic inguinal hernia repair. Studi ini menggunakan meta-analisis, dokter. Jurnal ini saya ambil dari PubMed menggunakan yang dilakukan di penelitiannya dilakukan di Cina pada tahun 2021, dipublis tahun 2022. Sebagai pendahuluan, bahwasanya di sini hernia hernia inguinalis itu adalah keadaan di mana organ intraabdomen masuk melalui defek pada dinding abdomen melalui cincin inguinalis sehingga menimbulkan suatu adanya penonjolan. Nah, prosedur perbaikan hernia inguinal dapat dilakukan secara laparoskopik, baik itu menggunakan metode transabdominal preperitoneal repair maupun total extraperitoneal repair atau yang disebut dengan TAP dan TAP. Kedua metode ini umum digunakan karena rendahnya komplikasi postoperatif dan perawatan rumah sakit yang lebih singkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pada hernia inguinalis itu ada dua hal ataupun ada dua jenis, yaitu yang direct inguinal hernia maupun indirect inguinal hernia, di mana keduanya dibedakan atas pada anatominya ataupun letak defek yang terjadi pada pada kejadian hernianya, baik itu dia medial dari arteri epigastrika inferior maupun lateral dari epigastrika inferior. Nah, biasanya yang pada hernia inguinalis lateralis ataupun yang indirect itu biasa terjadi pada anak-anak dan juga dewasa. Sedangkan kalau yang direct inguinal hernia atau hernia inguinalis medialis itu biasa terjadi pada dewasa. Kemudian pada penelitian ini, jadi mesh yang digunakan itu adalah fiksasi mesh dalam perbaikan hernia itu dengan laparoskopi. Ada yang staples dan ada yang menggunakan lem fibrin. Nah, untuk yang staples sendiri itu dia bisa dapat menstabilkan mesh, dapat menyebabkan cedera saraf dan nyeri kronis. Jadi dibandingkan dengan lem fibrin, nah untuk yang lem fibrin ini biasanya lebih umum digunakan karena rendahnya insidensi nyeri. Nah, ini adalah self gripping mesh itu sendiri. Jadi adalah uh, jaring berpori makro yang terbuat dari polipropilen atau poliester yang dilapisi dengan kait. Kalau saya baca itu dia bisa self gripping, itu artinya dia bisa self fiksasi, ya, dia bisa memfiksasi sendiri. Kait yang dapat terserap dan menyatu ke dalam jaringan sehingga menimbulkan integrasi yang kuat. Nah, self gripping mesh itu sendiri bisa mengurangi waktu operasi dalam perbaikan hernia inguinalis terbuka tanpa harus menggunakan fiksasi yang traumatis. Belum ada studi meta-analisis yang membandingkan antara self-gripping mesh dan conventional mesh. Metode strategi pencarian ini, penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021 dengan kata kunci inguinal hernia, growing hernia, self-gripping, self-adhering, self-adhesive, laparoscopic, endoscopic mesh. Kemudian pencarian artikel pada database MBS, PubMed, dan Cochrane. Nah, kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini, jadi seluruh penelitian yang menggunakan self-gripping mesh dan conventional mesh pada perbaikan ataupun repair daripada hernia inguinalis secara laparoskopik. Untuk eksklusinya, studi mengenai teknik open. Jadi di luar dari laparoskopik itu tidak diambil, ataupun yang tadi menggunakan open atau dalam bahasa selain bahasa Inggris. Menggunakan metode review, case report atau studi yang menggunakan hewan itu juga itu diekskludkan. Untuk variabelnya sendiri di sini dilihat dari kekambuhan, nyeri kronis waktu operasi, hematom, serum dan infeksi. Kemudian dari beberapa penelitian ini di follow up selama beberapa bulan ke depan. Okay.
Analisis kualitasnya ini setiap artikel dinilai oleh dua peneliti independen berdasarkan Cochrane Handbook. Uji cobanya menggunakan sequence, alokasi penyembunyi, alokasi concealment, penyamaran binding, kemudian kualitas bukti setiap hasil dengan sistem grading of random recommendation, assessment, development atau grade. Ini analisis datanya menggunakan 5,3 software, odds ratio 95%. Next. Dari hasil pencarian itu yang pertama didapatkan ada 87 penelitian mengenai self gripping dan conventional mesh ini. Kemudian setelah dilakukan diteliti lebih ulang, ternyata ada 45 yang exclude karena menggunakan sampel hewan, kemudian sifatnya dia case report dan sebagainya. Kemudian dari 87 sisa 42, nah dari 42 ini dilihat lagi ternyata dia tidak menggunakan bahasa Inggris, kemudian teknik operasinya menggunakan teknik open dan sifatnya juga retrospektif itu dikeluarkan. Kemudian sisa ada 7 ini kemudian yang potensial untuk dilakukan penelitian, namun dari 7 itu ada 2 penelitian ataupun 2 jurnal yang kurang informatif sehingga didapatkan hanya 5 studi yang bisa diambil untuk dilakukan meta-analisis. Nah, dari total 5 studi ini didapatkan total peserta itu adalah 676 pasien dipilih dari database elektronik. Nah, dari 5 ini 4 jurnal menggunakan RCT dan satunya menggunakan prospektif. Baik itu metodenya menggunakan TAP maupun TAP. Izin untuk hasil ini yang dari beberapa luaran tadi, mulai dari kekambuhan, nyeri kronis, waktu operasi, serum maupun hematom. Yang pertama itu mulai dari kekambuhan. Untuk dari kekambuhan, antara self gripping maupun konvensional itu dilihat P-nya lebih dari 0,05 sehingga dianggap tidak bermakna. Kemudian untuk nyeri kronis itu P-nya kurang dari 0,05 sehingga dianggap bermakna pada penelitian ini. Self gripping mesh itu dia 0,43 lebih rendah dibandingkan konvensional mesh untuk terkait nyeri kronisnya, sehingga kemudian secara nilai P kurang dari 0,03 dianggap bermakna. Waktu operasi nilai P-nya lebih dari 0,05 itu dianggap tidak bermakna antara keduanya. Kemudian seroma juga itu dianggap tidak bermakna karena lebih dari 0,05 dan hematom juga. Jadi dianggap tidak bermakna. Ini juga sama, P-nya lebih dari 0,05. Ya, untuk diskusi, jadi dalam penelitian ini pada 676 pasien itu dilibatkan dalam analisis ini dengan rincian 339 pasien menggunakan self gripping mesh dan 337 menggunakan conventional mesh. Nah, dari kelima luaran ataupun variabel yang dinilai, hanya nyeri kronis, insidensi nyeri kronis itu yang penelitiannya bermakna, di mana self gripping mesh itu lebih rendah secara signifikan dibanding conventional mesh. Mungkin dibahas di penelitian ini beberapa faktor yang menyebabkan itu adalah satu, komposisi dari self gripping mesh itu sendiri kandungannya, kemudian dari skill operation pada saat operasinya, kemudian adanya cedera saraf maupun adanya metode dari fiksasi itu sendiri, baik itu antara self gripping maupun conventional mesh. Nah, penggunaan self gripping mesh itu memungkinkan lebih rendah untuk terjadinya nerve entrapment. Jadi kondisi di mana terjadinya ada kompresi pada saraf sehingga menurunkan insidensi nyeri kronis. Nah, itu sesuai dengan penelitian Kastan 2009. Nah, sebaliknya Kolbe et al. Pada tahun 2010 dia mempunyai hipotesis bahwa disintegrasi kait mikro pada self gripping mesh dapat menghasilkan reaksi inflamasi pada sekitar saraf. Pada analisis kekambuhan, 3 studi melaporkan tidak ditemukan adanya kekambuhan pada follow up 3 bulan.
dan 6 bulan. Sementara 2 studi itu adanya kekambuhan setelah 1 tahun. Namun itu juga tidak signifikan, tidak bisa diambil kesimpulannya. Kemudian analisa waktu operasi juga tidak menunjukkan perbedaan antara keduanya, artinya sama saja, baik itu self gripping maupun konvensional. Nah, ini tidak ada perbedaan juga pada insidensi hematom maupun seroma. Tidak ditemukan insidensi infeksi pasca operasi pada studi yang dilibatkan. Sesuai dengan penelitian Meiser et al. Pada tahun 2010, self-gripping mesh itu dapat menurunkan tingkat infeksi pasca operasi karena tidak membutuhkan fiksasi daripada mesh. Nah, ini keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Jumlah sampel dalam 5 studi yang melibatkan 676 pasien tidak cukup untuk menilai hasil kekambuhan dan nyeri kronis. Penelitian ini mencakup 2 metode, perbaikan hernia inguinalis laparoskopi dan fiksasi pendekatan pada kelompok kontrol, baik terdiri dari levibrin, staples maupun non-fiksasi, yang dapat menyebabkan tingkat heterogenitas yang tinggi. Jenis mesh juga beragam dalam kelompok konvensional mesh yang dilakukan. Kemudian perbaikan laparoskopi dari uji coba disertakan dilakukan oleh ahli bedah dengan berbagai tingkat keterampilan operasi. Untuk waktu follow up terlama dari 1 studi itu hanya 1 tahun sehingga tidak memadai untuk dilakukan evaluasi kronis. Kesimpulannya, perbaikan hernia inguinalis secara laparoskopi menggunakan self-gripping mesh dapat menurunkan insidensi nyeri kronis dibandingkan konvensional mesh tanpa menurunkan insidensi komplikasi postoperatif. Jadi komplikasinya untuk keduanya itu sama saja, dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian hasil data dalam studi ini berdasarkan sampel yang kecil sehingga diperlukan uji trial dalam skala besar dan jangka panjang, menilai luaran pos operasi secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada 3 bulan maupun 1 tahun seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Untuk critical appraisal-nya, apakah pertanyaan penelitian didefinisikan dengan jelas dan spesifik? Jawabannya iya, mulai dari patient itu laparoscopic hernia inguinalis, kemudian self gripping mesh, conventional mesh. Outcome-nya itu kekambuhan, nyeri kronis waktu operasi, hematom dan infeksi. Dijelaskan di situ dengan jelas. Apakah studi yang dilibatkan dalam review dan meta-analisis menggunakan desain yang sesuai untuk menjawab pertanyaan? Iya. Studi ini membandingkan 2 jenis menggunakan mesh pada repair dari hernia baik secara laparoskopik sehingga melibatkan 4 studi RCT dan 1 retrospektif. Apakah strategi pencarian artikel yang relevan dinyatakan dengan jelas? Iya. Pencarian artikel dalam studi ini melibatkan 3 database, PubMed, Embase, dan Cochrane. Apakah dilakukan penelitian terhadap kualitas studi analisis yang dilibatkan dalam review dan meta-analisis? Iya, studi ini menjelaskan bahwa 2 author pencari literatur secara independen serta menjelaskan detail bagaimana cara penulis menilai kualitas masing-masing studi. Apakah hasil yang diinginkan konsisten antar studi? Iya, studi ini melibatkan 4 RCT dan 1 prospektif yang dilakukan uji chi-square. Seluruh studi yang dilibatkan menunjukkan tingkat heterogenitas yang rendah dan telah dicantumkan ke dalam masing-masing plot menggunakan fixed model effect. Mohon izin dokter, demikian presentasi jurnal. Mohon arahan dan masukannya dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi katakanlah ini studi yang di dalam pelacakan dari penelitian-penelitian itu sudah sesuai dengan pakem, ya, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Namun ternyata di dalam kesimpulannya tadi itu ada suatu hal yang saya juga menggelitik, itu adalah bahwa studi itu belum bisa disimpulkan sebagai suatu penelitian yang bisa dijadikan patokan di dalam pengerjaan suatu hernia dengan self gripping atau konvensional. Terutama tentang masalah kekambuhannya. Kekambuhan dikatakan di sini sudah 1 tahun. Nah, itu kira-kira kalau menurut informasi referensi, seberapa lama sih kemudian dikatakan bahwa suatu
hernia itu berhasil di dalam evaluasinya. Adakah kamu tahu? Siap dokter. Izin dokter, di penelitian ini untuk kejadian rekarensi itu dilihat dari 3 bulan ke depan dokter. Jadi dari 3 bulan itu dari penelitian ini tidak ditemukan adanya rekarensi daripada hernia dok. Kemudian maksudnya bukan seperti itu. Tadi dikatakan bahwa evaluasi tentang kekambuhan yang paling lama dilakukan dalam waktu 1 tahun. Kalau nggak salah tadi ada statement seperti itu. Maksud saya suatu terapi hernia repair dengan mesh yang kamu sayangkan itu dikatakan bisa dijadikan suatu patokan bahwa itu berhasil melakukan suatu hernia repair itu setelah berapa lama gitu evaluasinya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 atau sampai pasien itu mati. Siap dokter. Sehingga bisa dijadikan patokan, oh ya udahlah kalau sudah 5 tahun kambuh itu ya wajar-wajar aja. Atau 3 bulan atau 1 tahun sudah terlalu lama evaluasi. Kan nggak ada itu tadi saya tuh loh kan udah 1 tahun ya maksudnya cukup bagus menurut saya. Tapi mungkin itu ada di referensi lain yang menunjukkan bahwa untuk hernia itu ya minimal untuk 10 tahun misalnya. Apakah seperti itu? Kalau di kanker kan 5 year survival rate Indonesia, kalau di Eropa kan 10 year survival rate, misalnya seperti itu. Nah, kalau di hernia yang seperti ini, itu berapa? Selama hidup berarti pernah dilakukan suatu penelitian yang selama hidup untuk evaluasi tentang kekambuhan hernia. Yang nggak wajar itu berapa kan gitu loh. Kemudian angka kekambuhan di sini juga tidak cantumkan berapa persen. Itu mungkin di referensi lain. Oke, nanti kamu cari aja itu seberapa lama sih dikatakan kekambuhan itu. Soalnya kalau mengacu pada suatu hospital morbidity atau hospital mortality itu kan hanya 1 bulan kan gitu. Tapi itu mungkin bukan untuk hernia, termasuk hernia itu kan gitu. Kalau misalnya kambuh dalam waktu 1 bulan itu namanya hospital morbidity kan gitu. Tapi kalau yang coba dicari itu ya. Baik dokter, izin membaca lagi. Kemudian juga 627 atau berapa itu sudah cukup banyak, tapi dikatakan itu nggak cukup. Jadi berapa sampel sebenarnya yang bisa dijadikan suatu patokan untuk suatu tindakan seperti ini? Siap dokter. Semuanya bagus, tapi ternyata kesimpulan kamu di kesimpulannya itu 627 itu tidak cukup dijadikan suatu sampel. Jadi mungkin perlu 3.000 kan, 4.000 kan, itu kan. Jadi ini adalah masalah statistik, di mana kamu harus tanya kepada ahlinya yang seperti itu. Supaya masa penelitian sudah sedemikian banyak, tapi dianggap oleh mereka sendiri itu nggak cukup, gitu loh. Ya kan? Ya dokter, iya dokter, siap. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari residen. Dan bertanya dokter Arif dok. Ya Arif, silakan Arif.
izin bertanya kepada presentan untuk pada jurnalnya ini, meta analisis tadi ini, apakah dinilai juga pilihan teknik operasi laparoskopinya, mau TEP atau TAPP atau extended TEP gitu dokter? Apakah ada datanya dokter? Saat itu Ada kemudian, itu tadi itu ada itu. Silakan dijelaskan. Izin dokter, ya, izin dokter, izin menjawab. Jadi dari penelitian ini, dari kelimanya itu 3 jurnal itu menggunakan TAPP, kemudian yang 2 itu menggunakan TEP. Izin dokter. Itu sudah dijelaskan, itu ada yang TAPP transabdominal, transabdominal dan trans ekstraperitoneal. Baik dokter. Kemudian kalau misalnya kan tadi disebutkan untuk waktu tidak ada perbedaan signifikan ya dokter, untuk yang self gripping sama yang di konvensional mas. Nah kemudian kalau self gripping itu tadi dijelasin enggak kalau itu kasusnya yang hernia residif atau kasus baru gitu dok? Ada perinciannya, hernia residif atau kasus baru hernia gitu dok? Ya, itu mungkin di kriteria inklusi eksklusi ya. Siap dokter. Benar. Izin dokter, untuk di penelitian ini tidak dijelaskan spesifik mengenai apakah ini hernia yang rekarensi ataupun yang baru dokter. Jadi mungkin tidak dijelaskan dokter di penelitian ini. Ya, tapi mungkin itu semuanya pasien baru hernia tanpa suatu rekarensi, apalagi yang pernah dioperasi dengan hernia mes sebelumnya kemudian kambuh, itu ya mungkin ya enggak logikanya, karena saya nggak percaya kalau itu yang kekambuhan itu mempunyai suatu waktu yang mungkin hampir sama, tidak berbeda antara yang apa itu self gripping dan yang konvensional. Kamu bisa tahu sendiri untuk melakukan suatu operasi reoperasi pada hernia yang residif itu kan cukup lama. Gitu. Tapi itu tidak dinyatakan, mestinya dinyatakan itu. Baik dokter. Baik dokter. Kemudian yang saya ini memang itu luar biasanya itu apa? Yang self gripping itu betul-betul harus tepat gitu loh, tepat di dalam peletakannya. Begitu diletakkan dan tidak tepat, itu nggak bisa diambil lagi itu pada yang self gripping itu. Jadi harus preparasinya harus betul-betul bagus, baru itu diletakkan untuk menutup apa itu lubang hernianya itu. Jadi ini luar biasa. Yang open aja, kalau yang tidak terbiasa itu masih bisa meleset, ya. Sehingga apalagi ini yang dengan laparoskopi, atau mungkin karena saya tidak pernah melakukan laparoskopi, atau begini itu justru lebih gampang ya, saya nggak tahu ya. Mungkin dokter Imam mungkin nanti kalau ada itu dimintai tanya itu, pernah nggak dia melakukan suatu hernia repair itu dengan yang self gripping itu. Jadi kalau mau yang self gripping itu latihan yang open dulu, ya, latihan yang open dulu, baru yang laparoskopi gitu. Karena menempatkannya itu betul-betul harus sekali, tidak boleh 2 kali sudah. Ya, nggak mungkin itu 2 kali, karena pertama sudah nggak bisa dilepas itu.
Begitu salah ya sudah, nggak bisa dilepas. Besok kalau nggak tepat ya kambuh gitu. Itu ya untuk yang self gripping itu. Mungkin Baik, ada dokter. pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Halo, Presiden. Ya. Jadi untuk hernia itu nomor satu bahwa kita belajar, kamu belajar itu harus yang konvensional itu harus paham betul ya, paham betul. Terus kemudian yang pemakaian dengan mesh itu juga harus paham betul. Bagaimana kamu menilai eh, lateral dan medialnya. Kemudian kalau pada umumnya hernia itu hanya satu, artinya kalau lateral ya lateral, medial ya medial. Artinya ketika hernia itu hanya lateral, berarti yang medial itu kuat, gitu loh. Sehingga kadang mungkin penutupannya itu hanya untuk yang lateral saja. Tapi biasanya itu mereka menutupnya double sekalian, gitu. Yang medial juga ditutup untuk lebih memperkuat, yang lateral juga. Apakah kamu paham itu ketika operasi hernia? Kalau tidak paham berarti kamu yang harus belajar lagi. Gitu. Kamu tanya nanti kalau pas ada operasi hernia itu kepada operatornya itu, apakah itu perlu ditutup yang medial, katakanlah ketika kamu operasi yang lateral misalnya. Itu kamu akan tahu bahwa operator itu tahu anatominya sehingga dia akan menjelaskan dengan baik. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ditutup? Halo? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan jurnal reading pada ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan yang lebih baik terhadap pemahaman masalah hernia dalam hari ini, terus khususnya pada pemakaian self-gripping dan konvensional hernia mesh secara laparoskopi. Walaupun mungkin di sini masih jarang, tapi pengetahuan itu dikemukakan tidak ada jeleknya. Demikian mungkin pada pagi ini kita belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Warahmatullahi. Live ya. Ditutup Siap, live. dokter. Izin, dokter. Siap, dokter.